pagi pemirsa Guntur Media dimanapun berada, kembali lagi masih bersama saya Tias Paramita di Obrolan Pagi untuk edisi hari ini Selasa 9 Maret 2021. Sepertinya sudah ada pemirsa yang tidak sabar untuk bergabung bersama kami di 23455. Tias sapa dulu, halo, selamat pagi. Halo. Pagi, Tias. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang cantik. Iya, Niki? Pak Gus mau? Di Mayo. Ya, plus nilainya nih. 100 plus Iya. plus ya. Oke, silakan Pak Gus mau. Selamat pagi Om Swastiastu. Kepala Dinas Stabil Buleleng ya. Om Swastiastu Bapak. Ya, itu betul-betul cantik banget ibunya penyampaiannya pagi hari ini ya. Iya. Tidak lupa mengucapkan Hari Perempuan Internasional Ibu ya. Iya. Oh Ya, iya. Terima kemarin kasih, Pak. tanggal 8 ya Maret ya, Hari Perempuan Internasional. Ya, ucapkan selamat Ibu nih, betul yang berkarir dalam beroperasi, betul ngurus rumah tangga, luar biasa ini. Ya, semenjak dari Camat Banjar ya, prestasinya baik terus ya. Semoga sehat Bu. Ya, saya menyampaikan begini Bu, saya apresiasi betul pelayanannya yang sangat cantik banget ya, benar, sangat membahagiakan semua warga masyarakat Buleleng. Program-programnya yang sangat transparan sekali ya, dan betul-betul membuat masyarakat Buleleng senang gitu. Nah, saya menyampaikan begini, salah prioritas Bu ya. Tadi dia menyampaikan secara online, daring dan sebagainya ini. Kebetulan saya kenal baik sama Ibu, mungkin lama tidak pernah ketemu, ya lama banget ya betul. Saya penyandang cacat tunanetra Bu. Ya, mungkin prioritas utama. Tapi saya berurusan sering ke dinas-dinas ya. Ini sikap saya dan kementerian saya. Tak bisa pakai apa BA, tak bisa pakai lain, pakai daring sebagainya. Saya apresiasi Ibu nih. Satu hal memberikan stabilitas pelayanan yang sangat cantik banget nih. Yang kemudahan khususnya penyandang disabilitas tunanetra ini, khususnya tunanetra. Nah, seandainya saya bertanya sama Ibu mengenai akte kematian. Siapa tahu saya mati, nanti tidak tahu meninggal, siapa mati, tidak tahu ya. Dan saya sehat pada umur. Semoga panjang umur. Pengurusan akte kematian ini limit waktunya berapa hari sih? Umpamanya saya mati hari ini, mohon maaf, tidak salah mati. Ya, perurusannya begitu menurut langsung ke kepala desa apa langsung ke catatan sipil. Ini berkaitan dengan pasien pensiunan. Dalam hal itu adalah pasien untuk mendapat pengukuran dan sebagainya itu. Ya. Bisakah selesainya secepat? Berapa hari selesai itu? Habis selesai ini jelas berkas-berkas dari akte-akte yang dilengkapi oleh pasien ini adalah untuk akte kematian, akte dan sebagainya langsung dibawa ke Denpasar. Ya. Ini waktunya jelas kan jarak jauh kasihan yang mengurus ini. Nah, mudah-mudahan Ibu memberikan jalan keluar khusus mengenai akte pelindungan dan akte khusus kematian ini. Ya. Itu saya berikan sampai Bu Rika. Saya harapkan semoga sehat pada umur, COVID-19 ini cepat berakhir, tetap melaksanakan suatu protokol kesehatan dan 3T. Terima kasih, selamat menyanggri. Ayo nyapi, mohon maaf lahir batin. Syukur Om Santi Santi Om. Om Santi Om. Terima kasih untuk Pak Gus Maung di Mayong sebagai penelpon pertama. Di belakang Pak Gus Maung di Mayong sudah ada yang bergabung. Tias sapa. Selamat pagi. Oke, Niki lain bukan Pak Riba. Halo, dengan Bapak siapa Niki? Wakiran. Nabi? Tukat Mungge. Tukat Mungge. Oke, silakan Pak. Mau tanya, kalau merubah KTP karena salah huruf, harusnya KU tertulis KO, itu bagaimana? Bisa apa enggak? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sok Wadiran KU? tadi. Kalau misalnya beliau mau mengubah nama, mungkin KTP? namanya KO tulisannya tapi KHO gitu, seperti KO. itu. Bagaimana? Apakah bisa? Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Pak Wagiran. Siapa dulu saya? Oke, Pak Riba kembali. Masih kira ampura Bu. Nggih. Nggih. Sedangkan perubahan terjadi pada saya dulu kan saya masih bagus. Ya. Dalam arti penampilan biasa-biasa. Mungkin dia karena sudah keseringan kadang-kadang kalau sepatu misalnya pakai udeng. Bolehkah KTP saya pakai udeng? Atau kalau tidak berarti rambutnya kan kelihatan panjang nanti gitu. Iya. Nggih. Nas nih ke
Tidak darat makin dereng. Nanti saya kepingin juga tanggal 12 April saya ke sana. Biar 3 tahun lah lewat masa kencan saya sama istri, Bu ya. Mohon maaf. Iya. Begini kok Mbak Tias nih. Iya. Memang begitu keadaan, Bu ya. Selamat pagi, terima kasih Om. Santi. Om. Baik, terima kasih untuk Pak Riba alias Wayah D ya di Delat Pekan yang sudah kembali bergabung tadi bersama kami. Selanjutnya, penelpon keempat ya. Tias apa dulu, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Om Swastiastu, Om Pak Tias Swastiastu. dengan Ibu Ika. Oke, niki dengan Bapak siapa? Narte Ariante. Oke, Pak Narte, lama tidak mendengar suaranya Pak Narte. Silakan Iya, Pak. Karena main tenis pagi-pagi tidak rungu jadinya. Rebo, Jumat, Minggu, Selasa jalan-jalan itu Iya. di rumah ini karena gerimis. Iya. Selamat sukses Bu, sareng prestasi, mudah-mudahan sukses selalu, rahayu rajang Bu ya. Matur suwun sama Pak doanya. Dalam konteks COVID ini Bu ya, tadi dijelaskan dari pelayanan, peningkatan pelayanan. Nah, saya sering ke sana, ke ruangan ponaan saya Pak Gede ya, ke ruangan-ruangan, kemudian pindah rekaman. Nah, dengan kondisi ini, dengan IT juga, apakah Ibu bisa menyampaikan evaluasi pelayanan jumlah orang yang datang dengan IT ini? Apakah efektif sudah? Apakah masih membludak orang datang sehingga dari segi 3, 5, 6M ini sudah sudah terlaksana? Katakanlah dari segi jarak, kemudian dan sebagainya, prokesnya termasuk di loket. Iya. Nah, jangan sampai Ibu tadi pelayanan kami mengutamakan dulu SDM atau kondisi pegawai kan dulu. Nah, mudah-mudahan juga karena administrasi kelengkapan dibawa dengan map. Nah, ini mungkin perlu di screening, artinya supaya bersih sehingga tidak terjadi kondisi nanti mudah-mudahan tidak kena dari COVID ini di instansi Bu ya. Iya. Nah, ini harapan saya juga perlu disikapi karena dari seluruh berbagai elemen datang kan gitu, dari desa dan sebagainya. Nah, ini pertama Bu ya. Jadi berapa yang kehadiran itu tiap hari, apakah bertambah sehingga mungkin mensosialisasi IT ini atau sistem Ibu ini belum nyambung ke masyarakat luas, mungkin tidak dilaksanakan. Cara-cara ini sudah bagus, efektif, tapi dia kepingin langsung ke Capil. Nah, ini perlu dievaluasi sehingga kalau banyak datang ke sini kan kontak ke kepala desa dan lurah belum nyambung ke masyarakat. Iya. Itu pertama. Kedua, saya ingin tadi menyambung ada nama Bu ya. Mungkin pegawai perlu diberikan suatu penjelasan. Dia mengetahui sistem penulisan titel Bu ya. Apakah di sini pakai sistem N dulu, abjad misalnya saya N, Narte Ariante Made, Dr. Andos MPD gitu. Karena ada begini, Dr. Andosnya ditaruh di belakang, MPD-nya ada juga yang di depan. Yang SPD itu memang di belakang, insinyur memang muka. Nah, ini jangan sampai rancu, nanti dia beda dengan katakanlah dokumen lain, ada yang fanatik, Pak ini kok beda KTP-nya dengan ini. Yang terima saya juga tidak ngerti tentang titel. Nah, misalnya Ibu titelnya S2 sekarang kan di belakang, tak di muka kan gitu. Nah, ini perlu diluruskan. Nah, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam kondisi ini bisa untuk diatasi. Demikian juga teknis ke
ke kecamatan, ke integrasi bagaimana Ibu mempergunakan fungsi camat untuk sebagai terintegrasi dalam kondisi ini tidak banyak dari dinas turun. Memang bagus idealisme, tapi jangan sampai tidak efektif, tidak mempergunakan tangan-tangan camatan dan lurah atau kepala desa. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Om. Terima kasih Pak Narto Ariante. Kita mungkin cukupkan untuk 4 penelpon terlebih dahulu ya, biar nanti tidak kelupaan dan ibunya membludak juga terkait pertanyaannya. Oke Bu, mungkin bisa ditanggapi dari 4 penelpon yang sudah bergabung tadi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, semua Bapak ya. Iya, semua Bapak-Bapak ini. Bapak-Bapak yang sudah berpartisipasi, pertanyaannya semua bagus dan cerdas. Ya. Yang pertama dari Pak Gus Maung terkait dengan akta kematian. Dalam kesempatan ini saya doakan Bapak semoga selalu sehat dan panjang umur serta berbahagia selalu, kan begitu ya. Jadi karena beliau mempertanyakan akte kematian, bagaimana limit waktunya, kan seperti itu pertanyaannya tadi. Jadi kita sudah melaksanakan pelayanan secara daring atau online. Nah hari ini masuk, kemudian besok sudah mendapatkan, paling lambat kami berikan waktu 3 hari. Jadi 3 hari sudah bisa mendapatkan notifikasi terkait dengan penyelesaian dokumen. Jadi paling lambat 3 hari kan bisa 2 hari, bisa 1 hari. Jadi itu limit waktu yang sudah kami tentukan sesuai dengan SOP-nya. Kemudian mengurusnya di mana? Jadi bisa mengurus dari rumah karena kan sudah online. Sudah tentu dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian kami juga selain inovasi yang kami sebutkan tadi, kami memiliki inovasi Tridatu. Nah, inovasi ini kami launching di tahun 2019. Nah, Tridatu ini seperti tadi disampaikan mengurus akte kematian, nanti masyarakat akan mendapatkan yang pertama akta kematian, yang kedua adalah kartu keluarga, yang ketiga adalah KTP dengan status cerai mati. Nah, jadi 3 dalam 1 urusan. Mengurus 1 mendapatkan 3. Bonusnya 2. Buy one get two ya kalau barang. Jadi seperti itu, sehingga pertanyaan dari Gus Maung itu menyambung jawabannya dengan pertanyaan Pak Ribe. Nah, mungkin di 2012 belum Tridatu ya, belum ada pelayanan terintegrasi seperti itu. Jadi bisa diajukan permohonan ulang terkait dengan status cerai mati di KTP elektronik. Sudah tentu persyaratannya adalah akta kematian yang sudah dimiliki. Atau kalau statusnya sudah cerai mati di KK, itu tinggal mengajukan permohonan pencetakan KTP elektronik yang baru gitu ya. Jadi dari rumah saja mengajukan permohonan, nanti sudah selesai di notifikasi oleh admin kami. Kemudian tadi pertanyaan dari Pak Ribe tadi, bolehkah KTP itu fotonya pakai udeng diganti gitu? Atau yang tadi kalau pakai udeng tidak boleh. Jadi harus seperti ya natural Pak, natural apa adanya. Kemudian menjawab pertanyaan masyarakat, apakah KTP elektronik itu bisa diganti fotonya? Bisa. Yang pertama, masyarakat kan dinamis ini. Ada yang belum berhijab, kemudian memakai hijab. Kemudian ada yang memakai hijab menjadi tidak berhijab. Kemudian ada yang foto KTP-nya dulu karena massal, ada yang merem seperti itu ya, ada yang sangat tidak bagus kondisinya, itu bisa diganti. Jadi kata kuncinya adalah foto KTP elektronik itu bisa diganti. Nah, sudah tentu bagaimana cara menggantinya, yang bersangkutan ini datang ke kantor Disduk Capil, membawa diri, kan karena yang foto beliau membawa KTP, membawa diri, kemudian membawa KK. Nanti difoto ulang, ya, difoto ulang, ditunggu dan langsung jadi pulang bawa dengan KTP yang baru. Oke, berarti nggak boleh diwakilkan kalau mau ganti foto ya. Kemudian
pertanyaan yang lain ya dari Pak Wagiran. Bagaimana merubah KTP kalau salah huruf? Iya, salah nama. Jadi kita lihat dulu perubahannya di mana. Apakah KK dan KTP-nya, apakah akte kelahirannya. Jadi kita kan harus lihat dulu dokumennya. Nah, kita akan match-kan dokumen ini dari akte kelahiran, kemudian KK, kemudian KTP. Nah, jadi kalau perubahannya tidak merubah makna, kalau nama itu tidak merubah makna, itu bisa disesuaikan. Jadi dasar penyesuaiannya banyak, ada ijazah mungkin, kemudian ada paspor, kemudian kalau KK KTP itu tidak sesuai dengan akta kelahiran, kemudian mengacu kepada akte kelahiran, jadi dasar perubahannya adalah akte kelahiran. Jadi pada intinya, apabila tidak merubah makna dari nama tersebut, itu bisa dirubah. Tapi kalau ini KO, KHO itu tidak merubah makna, bisa. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Narte. Kami selalu mengevaluasi setiap pelayanan yang kami berikan setiap hari. Jadi setiap hari kita melaksanakan evaluasi kecil. Jadi kita diskusi dengan para kepala bidang, kemudian kepala seksi dan staf yang lainnya. Kemudian apa sih yang terjadi di hari itu? Apa sih permasalahannya? Kemudian bagaimanakah solusinya? Kita diskusi-diskusi kecil sambil bercerita, sambil mengkedekan. Kan seperti itu, satu hari kita penat mengkedekan tetapi mendapatkan solusi terhadap setiap permasalahan. Nah, kami amati di sebelum pandemi dan di saat pandemi kehadiran masyarakat turunnya sangat signifikan ke kantor Disdukcapil. Nah, jadi di awal pandemi kami sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, baik itu dengan masyarakat maupun kami, sumber daya manusia yang kami miliki. Jadi masyarakat yang datang sampai saat ini kami konsisten untuk menerapkan protokol kesehatan. Begitu masyarakat belum sampai masuk ke kantor, jadi di parkiran sudah ada yang menjaga di sana, jadi cuci tangan dulu, kemudian yang pakai jaket, pakai helm silakan ditanggalkan dulu, kemudian kita cek suhu, kemudian di ruang pengambilan juga itu jaga jaraknya sudah sangat bagus. Jadi semua sehat, tidak hanya kami saja sehat, tetapi masyarakat Kabupaten Buleleng juga sehat. Jadi kita kan tidak tahu yang datang itu seperti apa. Jadi itu protokol kesehatan kami terapkan sangat ketat. Kemudian tadi map dan sebagainya itu sudah kami steril semuanya. Kemudian tempat pelayanan kami itu sudah kami isi dengan kaca. Jadi semuanya sudah kita amati dan kita langsung tindak lanjuti terkait dengan pencegahan daripada penularan COVID-19 ini. Kemudian sosialisasi. Nah, sosialisasi ini sudah tentu kami selalu menggandeng camat, selalu menggandeng lurah dan perbekel. Jadi beliau-beliaulah ujung tombak kita, beliau-beliaulah yang menyukseskan pelayanan administrasi kependudukan kami. Jadi perekaman KTP elektronik tidak dilaksanakan di Disdukcapil, tetapi di kantor camat masing-masing. Kemudian pencetakan KTP elektronik juga sudah kami urai. Jadi di kantor camat Kubu Tambahan itu bisa mencetak KTP elektronik. Jadi itu menyasar di Kecamatan Tijekule, kemudian Kubu Tambahan Sawan. Kemudian di wilayah Barat itu di kantor Camat Seririt, di sana untuk melayani Kecamatan Grogga, kemudian Busungbiu, Seririt dan Banjar. Jadi sudah kami urai dengan sarana prasarana dan sumber daya yang kami miliki. Kita kan harus menyesuaikan semuanya. Jadi itu sudah kami urai untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian penulisan titel. Jadi penulisan titel kita memiliki namanya aplikasi SIA, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Nah, ini kan berlaku seluruh Indonesia, sama sistemnya adalah sistem SIA.
Kemudian sistem SIA ini kan terus disempurnakan, jadi kita terus jadi dari pusat terus menyempurnakan bagaimana sistem ini agar sempurna semuanya. Jadi kan manusia itu tidak sempurna ya, hanya Tuhan yang sempurna, tetapi terus kita sempurnakan. Kemudian dulu ya titel itu berada di belakang. Ya. Nah, dengan sistem yang sekarang baru jadi penulisan titel itu sudah bisa disesuaikan dengan yang sejatinya. Misalnya DRS Pak Narte MSI, misalnya begitu, Narte Arianto MSI. Jadi DRS-nya sudah bisa di depan, dulu semua di belakang. Itu. Sekarang sudah bisa disesuaikan. Terkait sistem dah berarti ya. Terkait dengan sistem yang ada. Mungkin kalau berbeda, mungkin dia buat KTP-nya berbeda waktunya juga bisa dibilang seperti itu, Bu ya. Bisa dibilang maksudnya kebijakannya belum keluar pada masa itu, mungkin masa gelarnya di belakang. Iya. Jadi kita kan nggak bisa buat sendiri, otomatis sistem seperti itu. Mungkin kalau misalnya mau emang seragam seperti sekarang bisa dibuat ulang. Bisa dibuat ulang, otomatis KK dulu, KK dulu yang diperbaharui atau divalidasi, kemudian dasar dari pencetakan KTP itu kan KK. Baru bisa diperbaiki. Baru bisa KTP-nya. Oke, udah. Ada yang mau ditambahkan mungkin lagi, Bu? Jadi dari pertanyaan tersebut nggak ada ya? Dari pertanyaan tersebut tadi kan disampaikan tingkat kehadiran dari masyarakat kan sudah turun sangat drastis. Jadi dulu masyarakat yang hanya bertanya-tanya pun dia datang ke kantor, tetapi sekarang masyarakat yang bertanya, kemudian menanyakan persyaratan dan sebagainya itu sudah bisa online. Sudah bisa online. Jadi kami sudah siapkan di sana adalah WA Center Dukcapil. Nah, WA Center ini adalah apa yang bisa kita tanya-tanya di sana itu pengaduan, pelayanan dan konsultasi. Nah, terkait dengan administrasi kependudukan ini kan sangat dinamis. Setiap orang persoalannya berbeda-beda. Penyelesaiannya pun ada semuanya. Jadi kita kan tidak boleh berhenti di keluh kesah ya. Kita harus mencari solusi. Jadi masyarakat nggak usah berkeluh kesah, semua ada solusinya seperti itu. Jadi di sana sudah kita siapkan WA Center Dukcapil Buleleng, pengaduan, pelayanan, dan konsultasi. Jadi masyarakat Kabupaten Buleleng silahkan tanya-tanya ke sana dengan nomor WhatsApp 081 938 68 1200. Oke, jadi itu nomornya ya. Ya, tidak hanya terhenti di sana, kami juga memiliki inovasi yang bernama Gema Dukcapil. Gema Dukcapil. Apa itu Gema? Genah Metaken. Nah, jadi kita muatan lokal banyak. Jadi Sidakep, Simelik, Gema ya, Gema Genah Metaken. Jadi muatan lokal yang kita tonjolkan untuk inovasi yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, Gema Dukcapil ini apa yang bisa diberikan? Jadi di sana ada layanan informasi persyaratan dan formulir. Jadi masyarakat nggak perlu mau cari akte kematian, syaratnya apa sih? Datang ke Dukcapil, nggak perlu ke sana. Jadi silakan tanya-tanya di Gema Dukcapil dengan nomor WhatsApp 082 145 255 229. Jadi nomor-nomor cantik kami berikan kepada masyarakat Kabupaten Buleleng secantik adik Tias. Terima kasih, secantik Bu Reikanya juga ya selaku pimpinan Dukcapilnya. Jadi itu tadi udah dikasih 2 pilihan ya untuk pemirsa yang mungkin pingin tanya-tanya, konsultasi terkait dengan berkas atau catatan kependudukan yang ingin diurus gitu ya, buat diproses di Disdukcapil Kabupaten Buleleng sudah ada 2. Nanti mungkin untuk yang tadi kurang mendengar ya, untuk WA Center Dukcapilnya sendiri nomornya di 081 938 681 200. Dan untuk Gema Dukcapil atau Genah Metaken Dukcapilnya itu di 082 145 255 229. Iya benar, cantik semua nomornya ya. Nggak kerasa sudah 1 jam bersama dengan Bu Reika ya. Kayaknya kalau udah ngomongin tentang bagaimana inovasi di Dukcapil Kabupaten Buleleng untuk memaksimalkan pelayanan pencatatan kependudukannya, udah banyak sekali inovasi yang dibuat. Emang ini wanita-wanita tangguh ya sepertinya ya Bu Reika ya, bersama dengan staf-staf yang lainnya. Mungkin untuk closing statement sedikit ada yang ingin disampaikan Bu kepada pemirsa Guntur Media? Ya. Jadi tadi disampaikan adik Tias inovasi. Jadi dengan inovasi kita menghasilkan prestasi. Jadi Dukcapil Kabupaten Buleleng
Astungkari sudah banyak sekali prestasinya, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Nantilah kita bercerita yang terkait dengan inovasi dan prestasi tersebut. Kemudian untuk masyarakat Kabupaten Buleleng, jadi pertumbuhan penduduk ini kan sangat dinamis. Jadi setiap hari ada penduduk yang bertambah usianya. Dengan bertambah usia sudah tentu kita amati bertambah pula penduduk penduduk Kabupaten Buleleng yang wajib KTP. Jadi dengan demikian silahkan proaktif masyarakat yang sudah 17 tahun untuk melaksanakan kegiatan perekaman KTP elektronik di kantor camat masing-masing. Jadi sadar sendiri. Jadi kami petugasnya sudah sangat semangat, jadi masyarakatnya juga harus sangat semangat untuk tertib administrasi kependudukannya. Jadi tidak pada saat membutuhkan baru mengurusnya. Kemudian untuk masyarakat Kabupaten Buleleng kita tumbuhkan rasa empati yang tinggi. Dalam hal ini apabila menemukan tetangga, kemudian kerabat, atau masyarakat di sekitarnya yang dalam kondisi sakit, cacat, lansia, atau ODGJ yang sangat membutuhkan pelayanan Sidakep kami, silakan dikoordinasikan, baik itu dengan pemerintah desa maupun dengan pemerintah kecamatan atau dengan kami di Sdukcapil Kabupaten Buleleng. Silakan menyampaikan baik itu secara lisan maupun tertulis. Jadi ini untuk menyasar beliau-beliau yang mempunyai keterbatasan, karena beliau-beliau ini juga sangat membutuhkan dokumen administrasi kependudukan khususnya dalam penerimaan bantuan-bantuan. Kemudian yang terakhir, seluruh pengurusan dokumen administrasi kependudukan ini adalah tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi dengan demikian hindari calo. Itu pesan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng. Segala kemudahan sudah kami berikan. Jadi dengan demikian, mari tertib administrasi kependudukan. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Reika. Sudah banyak sekali inovasi yang disampaikan terkait dengan bagaimana mengurus catatan kependudukan ya yang sudah diberikan. Jadi no calo-calo club ya. Udah diberikan kemudahan bisa via online, bisa dilakukan dari rumah. Kalau misalnya ibu atau bapaknya tidak melek IT, nggak bisa menggunakan gadget, bisa minta tolong sama anaknya. Betul. Gitu ya Bu ya. Nah, sekali lagi terima kasih untuk Bu Reika dan terima kasih juga untuk pemirsa Radio Guntur yang sudah mendengarkan obrolan pagi untuk edisi hari ini, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah partisipasi di 23455. Untuk Anda yang kelewatan, jangan lupa bisa langsung dicek di kanal YouTube-nya Gunturtainment. Saya Tias Paramita pamit undur diri dan sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya.